엄마 씨. Sekarang, yang harus dikhawatirkan Esun dan Gwansik adalah di mana sekarang Gwansik bekerja. Sementara, semua kapal nelayan di desa ini adalah milik Sanggil. Jika Sanggil memberitahukan kakak Sanggil yang adalah ketua komunitas nelayan, maka Gwansik tidak akan bisa menjadi nelayan di kapal manapun. Kyongja menyuruh Esun untuk menyuruh suaminya itu bekerja di tempat lain saja, meski itu pekerjaan kasar. Namun, karena tidak ada pengalaman selain menjual ikan dan menjadi nelayan, Gwansik tidak bisa bekerja dimanapun. Ia terduduk diam dan rasanya aneh karena dia yang biasanya bekerja keras kini hanya diam dan tidak melakukan apapun. Esun mencoba menyemangati suaminya itu. Anggap saja saat ini Gwansik sedang liburan. Dari kecil ia sudah mencari nafkah sendiri. Tapi jika dirinya tidak mencari nafkah, bagaimana ia bisa memberi makan keluarganya? Dan benar, pada saat ini beras mereka sudah habis. Esun ingin mencoba berhutang kepada pemilik rumah mereka. Namun, kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Ia pun pulang ke rumah pamannya dan menangis di hadapan neneknya. Mereka sebenarnya tahu masalah apa yang dialami oleh Esun. Tapi di sana, Esun hanya menangis dan tidak memberitahukan apa yang terjadi. Malamnya, Esun pulang dan tidak membawa apapun. Ia berkata kepada Gwansik, ingin sekali cepat tua. Menurutnya, menjadi orang tua, hati akan menjadi keras dan tidak lagi memikirkan apapun. Ini kali pertama ia merasakan bagaimana menjadi istri, ibu, dan menjadi orang tua dewasa. Entah mengapa, semuanya jadi terasa sulit. Malam itu, Esun minta Gwansik memeluknya dan menepuk punggungnya. Sama seperti yang pernah ibunya lakukan untuk menenangkannya. Lalu, tiba-tiba suara nenek Esun memanggil. Malam itu, nenek Esun tidak bisa tidur karena tahu cucunya sedang menderita. Ia lalu memberikan cincin emas dan tabungan yang sudah lama ia simpan dan menyuruh Esun untuk membeli sebuah kapal. Ini adalah janji nenek Esun kepada ibu Esun saat ia masih hidup. Sebelum ibu Esun pergi untuk selama-lamanya, ibu Esun pernah meminta nenek Esun itu menemaninya pergi ke studio foto untuk foto pemakamannya. Nenek Esun bersedih, ia tidak menyangka nasib anak dan menantunya membuat Esun jadi yatim piatu di usia yang masih muda. Ibu Esun berkata, Esun adalah anak yang tahu malu. Ia akan bertahan meski hidupnya terasa berat. Tapi, jika suatu saat nanti Esun datang ke hadapan neneknya dan meminta bantuan, artinya Esun benar-benar sedang kesulitan. Dan ia harap ibu mertuanya itu mau membantu Esun. Esun pun menangis mendengar jika ibunya sangat mengkhawatirkannya. Di saat terakhirnya, ia berjanji kepada neneknya jika ia akan hidup dengan baik. 진짜 잘 살게. 그게 나 원이다. Singkat cerita, Esun dan Gwansik akhirnya membeli sebuah kapal. Semua warga bergembira karena sekarang Gwansik tidak bekerja di kapal milik orang lain. Tapi ia menjadi kapten di kapalnya sendiri. Nenek Gwansik dan ibu Gwansik juga turut hadir dan bergembira. Ibu Gwansik sampai mengaku-ngaku jika ini semua keberkahan dari putranya dan kapal ini milik keluarganya. Esun pun berbisik jika kapal ini milik keluarganya karena neneknya lah yang membelikannya. Semua ibu-ibu hanya mengejek ibu Gwansik. Dulu, siapa yang selalu meremehkan Esun sebagai anak yatim yang tidak punya apa-apa? Justru sekarang, karena Esunlah, Gwansik bisa memiliki sebuah kapal. Saat bergembira, tiba-tiba air ketuban Esun pecah dan saatnya ia harus melahirkan. Gwansik langsung mencari gerobak dan kemudian membawa Esun pergi dari sana. Setelah kelahiran anak keduanya yaitu laki-laki, kini kehidupan Esun mulai berubah. Meski ia tidak kaya, tapi kehidupannya jauh lebih baik. Keluarga Gwansik yang dulu membencinya, kini berubah mulai menyukai Esun. Esun bahkan menyindir
jika keluarga Gwansik tidak mungkin membencinya lagi, mengingat kehidupannya mulai membaik, ia punya kapal dan juga ia melahirkan anak laki-laki. Bahkan sekarang, Esun sedang hamil anak yang ketiga. Ia juga membelikan ibu mertuanya itu sendok perak, kesukaan ibu mertuanya. Suatu malam, Gwansik memberikan 3 ekor gurita kepada pemilik rumah yang ia sewa. Sudah saatnya keluarganya menyudahi masa sewa dan pulang ke rumah mereka. Esun bingung, apa maksud suaminya berkata seperti itu? Mengapa mereka harus pergi dari rumah ini? Dan apa maksudnya dengan rumah kita? Rupanya, Gwansik mengajak Esun pulang ke rumah ibu Esun. Dan rupanya, Gwansik telah membeli rumah ini. Gwansik tahu betapa cintanya Esun dengan rumah ibunya. Esun menangis terharu. Akhirnya ia memiliki sebuah rumah untuk keluarga kecilnya. 좋아? 나 너무 좋아. Suatu malam, Esun bermimpi ibunya datang ke rumah mereka dan membersihkan rumah ini. Sepertinya ibunya senang. Akhirnya, Esun memiliki sebuah rumah. Di dalam mimpi itu, ibu Esun berkata jika tetangga sebelah memiliki sebuah truk. Esun mengira ibunya ingin sekali ia membeli truk juga. Tapi rupanya ia salah. Ibunya mengingatkan jika sudah waktunya Esun melahirkan anak ketiga. Dan kemudian Esun pun langsung membangunkan putrinya untuk memanggil paman sebelah dan mengantarkannya menggunakan truk untuk melahirkan. Tidak lama kemudian, Esun melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki. Nenek Gwansik begitu bangga kepada Esun. Padahal dulu ia sering mengata-ngatainya. Sekarang ia tidak berhenti memuji Esun. Baginya, Esun yang dulunya membawa sial, sekarang membawa keberkahan. Suatu hari, desa mereka akan mengadakan pemilihan wakil rakyat. Dan Sanggil bersikeras ingin mencalonkan diri. Padahal banyak warga yang ingin Esun memimpin mereka. Untuk itu, Sanggil yang tidak mau kalah dari Esun kemudian bersaing. Hari itu mereka dibantu oleh rakyat membasmi orang-orang yang ikut kelas berdansa. Pada zaman itu, berdansa masih ilegal dan tidak bermoral, apalagi dilakukan secara berpasangan. Saat menyidak tempat-tempat kelas dansa, kebetulan Esun melihat seseorang berlari ke dalam toilet umum. Sanggil yang melihat hal tersebut langsung ingin merebut temuan Esun. Tapi Esun berkata Sanggil pria mesum karena ingin memaksa masuk ke dalam toilet wanita. Sanggil kemudian menggoda Esun. Ia berkata Esun sebenarnya masih menyukainya dan menyesal tidak menikah dengannya. Makanya Esun ikut-ikutan menjadi wakil rakyat. Esun hanya bisa terdiam sambil menutupi hidungnya karena Sanggil mulutnya bau. Rupanya wanita yang berada di dalam toilet adalah istri Sanggil, yaitu Yongran. Esun berkata bisa gawat jika Yongran ketahuan oleh suaminya sendiri. Untuk itu ia menyarankan Yongran untuk kabur dan Esun akan mengalihkan Sanggil. Saat Yongran kabur, sebelah sepatunya tertinggal sehingga Sanggil mengetahui siapa yang dibantu oleh Esun. Rupanya alasan Yongran ikut kelas dansa karena ia benci berada di rumah. Sanggil tidak pernah baik kepadanya, bahkan selalu menyebutnya sialan. Tidak seperti Esun, hubungan romantis Esun dan Gwansik selalu menjadi topik hangat di desa mereka. Ia ingin putrinya mencari suami seperti suami Esun. Malam harinya, Esun melihat Gwansik dan anak-anak mereka mengecat kapal mereka. Karena tulisan tangan Esun begitu indah, Gwansik menyuruh istrinya itu untuk menulis sesuatu di kapal mereka. Esun awalnya ragu karena ada tahayul yang berkata, pamali wanita naik ke kapal karena Raja Naga akan membalikan kapal tersebut. Tapi sekarang, Esun tidak akan percaya dengan tahayul lagi. Sekarang hidupnya benar-benar bahagia. Tidak kaya, tapi ia punya semua yang ia inginkan. Kapal, rumah, dan keluarga kecilnya. 좋아? 너무 좋아.